Shalom Aleichem, Besem Hamasya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, saya berharap kabar kita semua dalam damai sejahtera Allah, sehat sentosa, sukacita senantiasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan leksionaris pembacaan dari gereja kita, gereja yang satu kudus Katolik dan Apostolik, hari ini kita memasuki minggu persiapan puasa catur dasa, ya. Sebelum kita memasuki minggu puasa selama 40 hari menjelang Paskah, minggu ini kita masuk kepada minggu yang dinamai oleh gereja sebagai minggu orang Farisi dan pemungut cukai. Minggu lalu kita sudah mengawali masa minggu-minggu persiapan ini dengan minggu Zakheus. Ya, bagaimana seorang pemungut cukai yang berdosa, yang adalah gambaran dari kita sendiri, didatangi oleh Kristus. Sebagaimana Yesus masuk ke kota Yeriko, demikianlah pada waktu Natal Kristus turun ke dunia yang berdosa, yang gelap ini, untuk bertemu dengan kita, untuk tinggal di dalam rumah hati kita. Dan Kristus menerima orang-orang berdosa semacam ini. Dan hari ini adalah minggu persiapan yang disebut minggu orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti yang Romo Daniel pernah sampaikan, bahwa gereja ortodoks di seluruh dunia hari ini sama pembacaannya, baik dari surat Rasul maupun dari Injil. Dan semua gereja ortodoks di seluruh dunia hari ini memasuki minggu orang Farisi dan minggu pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perumpamaan yang telah kita dengarkan dalam Injil ini, kita melihat ada dua orang yang berdoa. Ya, pergi ke bait Allah dan berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi. Orang Farisi adalah golongan di antara masyarakat Yahudi, yang mana pada saat itu ada golongan Farisi, golongan Saduki, orang Zelot, orang Herodian, dan golongan-golongan lain. Nah, Farisi ini sendiri adalah golongan yang eksklusif, yang menganggap dirinya benar. Dan ini tercermin dari doanya. Orang Farisi ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam doanya memberitahu segala yang baik di dalam hidupnya dan meninggikan diri atas orang lain. Nah, siapa orang lain yang dimaksud? Dia adalah pemungut cukai, yang mana pemungut cukai ini terus-menerus meminta belas kasihan Allah. Tuhan lalu di akhir perumpamaan ini bertanya kepada kita, mana dari dua orang ini yang dibenarkan setelah dia selesai berdoa? Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya setelah kita selesai beribadah atau selesai berdoa, baik secara komunal maupun pribadi di rumah, disitulah Tuhan akan menentukan kita ini orang benar atau orang berdosa. Dan Tuhan bertanya, mana dari dua orang ini, Farisi dan pemungut cukai, yang dibenarkan Allah setelah selesai berdoa? Bapak Ibu, setiap tahun kita akan membaca teks ini. Ortodoks sejak gereja ada dan sejak Injil ini ditulis, dari dulu sampai sekarang 2023, dan sampai nanti Tuhan akan datang kedua kali, kita akan selalu bertemu dengan yang namanya Minggu Orang Farisi dan Pemungut Cukai. Dan bacaannya ya ini lagi. Jadi tahun depan bacaannya ya ayat ini lagi, tahun depan ayat ini lagi. Apa enggak bosen, Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Janda Suci Kyrillos dari Alexandria, Mesir, berkata demikian, terimalah sekali lagi kata-kata suci ini, nikmatilah madu kebijaksanaan. Jadi tiap tahun Bapak Ibu Saudara, mari kita terimalah sekali lagi pembacaan dari perkataan-perkataan suci ini yang tidak lekang oleh waktu. Dan pesan penting dari Injil ini ialah bagaimana sikap kita kepada Tuhan, bagaimana kita menjalani hidup kita
kita melihat bagaimana masing-masing dua orang ini berdoa dan menjalankan kehidupannya melalui doanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat doa ini itu tercermin bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya. Orang Farisi, ya, pertama kita akan membahas mengenai orang Farisi. Orang Farisi berdiri dan berdoa di dalam hatinya sendiri. Di ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, para bapak gereja mengajarkan bahwa orang Farisi ini tidak berdoa kepada Tuhan, melainkan dia berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab dia sombong dengan memamerkan segala kesalehan dan kepuasan hidupnya. Bahkan di ayat yang ke-11 dia menghakimi orang lain. Bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, ini sudah jelas menunjuk kepada pemungut cukai yang ikut berdoa di sampingnya, di dalam ruangan yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang Farisi ini membanggakan yang namanya prestasi-prestasi rohani. Dikatakan di sini, aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok. Berarti kan orang baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan orang lalim, bukan pezina. Berarti ini orang yang memiliki moral yang baik. Dan dia bangga dengan itu. Bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini suatu prestasi rohani, Bapak Ibu Saudara. Dan tentu ini adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi Amsal 27 ayat yang kedua berkata, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak engkau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mencapai suatu keberhasilan dalam hidup, baik jasmani maupun rohani, janganlah kita membanggakan diri akan hal itu. Tetapi kalau pujian itu datang, biarlah itu datang dari mulut orang lain dan bukan dari mulut kita sendiri, kata Amsal. Tuhan Yesus berkata, celakalah orang-orang yang memuji kamu, sama seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Wah, disamakan dengan nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara, cara kita berdoa adalah cerminan cara hidup kita. Orang Farisi ini, dia hidup tidak perampok, tidak pezina, tidak orang lalim. Ini cara hidup. Dan ini dinyatakan di dalam doanya. Artinya, ketika kita berdoa, itu juga menyatakan cerminan bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kemanusiaan kita yang berdosa, kita ini cenderung untuk didorong ke dalam apa? Di dalam kesombongan diri. Menyombongkan diri dalam hal bisnis mungkin, berhasil, pekerjaan, prestasi, reputasi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekelas klerus atau rohaniwan, seminarian seperti saya, bisa juga menyombongkan diri dalam hal-hal kerohanian. Saya dulu, Bapak Ibu Saudara, di gereja lama melayani di mimbar. Ya, katanya mimbar, padahal itu panggung, bukan mimbar. Melayani di panggung sebagai worship leader. Wah, kalau sudah worship leader pegangnya mic ya, tangannya sambil diangkat dengan ekspresi wajah yang bergaya, apalagi Mas Ken yang main bass. Nah, ini sudah makin biar dilirik oleh cewek-cewek. Jadi ada yang namanya show up. Tidak hanya di gereja luar sana, bahkan di gereja ortodoks pun, termasuk diri saya sendiri yang selalu tampil di depan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Itu juga bahaya. Makanya hati kita ini yang perlu benar-benar dijaga. Sangat-sangat berbahaya. Karena orang-orang yang demikian, kita semua itu cenderung untuk menyombongkan diri, untuk memamerkan apa yang kita miliki, apa yang kita berhasil dalam hidup. Misalkan saya punya suara yang baik, lalu saya kidungkan kidung ortodoks ini dengan suara yang baik. Itu indah, akan tetapi Tuhan tahu hati.
Kalau kita hidungkan dengan hati yang supaya orang lain supaya orang lain bisa memuji suaraku indah, supaya aku ditunjuk terus sebagai reader. Nah, itu motivasinya sudah keliru kalau seperti itu. Bapak Ibu Saudara, apalagi di zaman kita 2023 ini, ada berapa banyak media sosial Bapak Ibu Saudara di dunia? Ada Facebook, ada WhatsApp, Instagram, TikTok, snack video, terus apa lagi? Macam-macam media sosial. Dan semua media sosial ini sangat-sangat membantu dalam kita menunjukkan kesombongan diri kita. Betul atau betul? Itu sangat pasti Bapak Ibu Saudara. Sebab dunia dengan segala kenikmatannya akan terus mendorong kita untuk menunjukkan harga diri kita, untuk menunjukkan kesalehan kita. Orang yang beribadah di gereja, kalau difoto, diposting ke Instagram, itu seneng loh Bapak Ibu Saudara. Wah, aku di-shoot. Nah, apalagi kalau gereja-gereja di luar sana di-shoot, masukkan streaming YouTube misalkan, ada kameramen yang khusus, di-upload ke Instagram gereja, senang. Dia berdoa begini, difoto. Wah, itu kan senang Bapak Ibu Saudara. Nah, hal-hal semacam inilah, media-media sosial inilah yang justru hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati dengan yang namanya spirit orang Farisi ini. Kita semua tentu pernah bertemu dengan orang-orang semacam ini di dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak pernah bisa berhenti untuk memberitahu kepada dunia tentang hal-hal baik yang telah dia alami. Nah, reaksi kita, reaksi natural kita ketika bertemu dengan orang-orang seperti itu akan berkata, sudah. Dan orang Jawa bilang, wis, kamu sudah mengatakan semua yang kamu ingin katakan, sudah cukup, sudah selesai. Nah, mungkin di dalam kejengkelan kita seperti itu. Pikirkan Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana Tuhan, bila kita menceritakan semua hal baik yang telah kita lakukan, seperti orang Farisi ini. Orang Farisi ini tidak punya medsos Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau zaman Kristus hidup sudah ada media sosial, perumpamaan ini bisa ditambahin, dan orang Farisi itu mengupload segala kesalehan yang dia kerjakan di Instagram misalnya. Pikirkan bagaimana Tuhan jika kita menceritakan semua yang baik di dalam hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 141 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ternyata Bapak Ibu Saudara, orang Farisi ini tidak cukup dia menyombongkan diri dan memamerkan segala sesuatu yang telah dia lakukan. Dia menghakimi orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Nah, kata ini itu sudah menunjuk kepada orang lain. Jadi doanya ini makin rusak. Sudah rusak karena dia menceritakan segala yang baik kepada Tuhan dengan kesombongan diri, makin rusak lagi karena dia menghakimi orang lain di dalam doanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Imamat pasal 22 ayat 21 dikatakan, dari domba lembu yang dipersembahkan untuk korban tidak boleh ada yang cacat. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan hanya menerima pemberian yang murni dari mereka yang tidak menyombongkan diri. Sama seperti Tuhan pada zaman perjanjian lama menerima persembahan korban domba, lembu, sapi, ayam burung tekukur, dan persembahan-persembahan gandum, makanan lainnya yang tidak bercacat celah, yang murni. Demikianlah juga Tuhan menerima doa dari hati yang murni dan dari mereka yang tidak menyombongkan diri. Yohanes 9 ayat 31 mengatakan bahwa Allah tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh yang melakukan kehendak-Nya. Maksudnya gimana? Kita orang berdosa, benar. Itulah sebabnya nanti kita mau belajar dari yang pemungut cukai ini. Penghakiman tidak hanya akan membuat doa kita tidak diterima, Bapak Ibu Saudara, tetapi bahkan membuat kita sendiri tidak diterima.
Jadi yang tidak diterima itu bukan hanya kata-kata doa kita sendiri tidak diterima juga oleh Allah. Lukas 6 ayat 37 sampai 38 mengatakan, jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum agar kamu tidak dihukum, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini peringatan serius. Ini peringatan serius di minggu orang Farisi dan pemungut cukai tahun 2023 ini. Itu tentang orang Farisi. Lalu bagaimana? Kita diberi contoh bagaimana harus kita berdoa. Pertama-tama 1 Tesalonika 5 ayat 17, Paulus berkata, berdoalah tanpa henti. Sebagaimana pemungut cukai ini berkata, kasihanilah aku ya Allah orang berdosa ini, di ayat yang ke-13. Ini adalah kata-kata separuh dari kalimat terakhir doa puja Yesus. Betul ya? Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini diambil dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Pemungut cukai ini tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk berdoa, tetapi juga untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Yesaya 43 ayat 26 dikatakan, kemukakanlah atau nyatakanlah segala sesuatu dosamu supaya engkau nyata benar. Nah, nyatakanlah segala sesuatu dosamu supaya engkau nyata benar. Orang benar adalah penuduh dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, orang benar adalah penuduh dirinya sendiri, bukan penuduh orang lain, tetapi penuduh dirinya sendiri. Itu tertulis dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-17. Mazmur 31 ayat 5 saya catat di sini dikatakan, aku akan mengakui pelanggaranku kepada Tuhan dan engkau mengampuni kesalahan hatiku. Bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara bahwa gereja kita itu mengajarkan untuk kita selalu memulai di dalam doa kita dengan berkata seperti tadi ketika kita awal ibadah ketika, ya Allah bermurahlah kepadaku orang berdosa ini dan kasihanilah aku. Ya Allah bermurahlah kepadaku orang berdosa ini dan kasihanilah aku. Ya Allah bermurahlah kepadaku orang berdosa ini dan kasihanilah aku. Sebanyak 3 kali. Tidak suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu dilakukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam Yesaya tadi. Kemukakanlah segala sesuatu dosamu supaya engkau nyata benar. Pemungut cukai ini mengajarkan kita pertama-tama, jadilah rendah hati agar dapat mendekat kepada Tuhan. Kuncinya adalah menyadari kesalahan hidup kita sendiri, menyadari keterpisahan kita dari Allah, sehingga kita dapat memuji dan bersyukur dengan benar untuk semua berkat-Nya. Apakah salah ketika kita bersyukur, Tuhan aku bersyukur Engkau mengaruniakan padaku kesehatan, Engkau tidak membuat aku berjalan di dalam jalan orang fasik, di dalam kumpulan orang berdosa. Apakah salah mengucap syukur seperti itu? Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya apa yang diucapkan orang Farisi ini tidak salah. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku bukan perampok, bukan lali, bukan pezina, dan bukan pemungut cukai yang berdosa. Tetapi itu menjadi salah ketika dia pertama-tama dia tidak mengakui bahwa dirinya sendiri adalah orang berdosa. Orang benar adalah penuduh dirinya sendiri. Nah, ketika kita sudah mengakui dosa-dosa kita, ya Allah bermurahlah kepada orang berdosa ini dan kasihan. Coba praktekkan kata-kata doa ini di dalam doa-doa harian saudara di rumah. Selalu mulailah dengan perkataan, ya Allah bermurahlah kepada orang berdosa ini dan kasihanilah aku. Sebanyak 3 kali. Barulah setelah itu ucapkan syukur kepada Allah untuk segala berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, doa kita diterima. Dan setelah kita mengatakan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Kita dibenarkan oleh Allah. Karena doa kita benar, cara hidup kita juga benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berdoa bukan juga untuk diri saya, melainkan untuk kita semua. Dengan permohonan dan pertolongan doa dari Sang Theotokos, pembela kita, serta dengan para jana suci, patron, perlindung
nama baptis kita, dengan para malaikat penjaga kita, kiranya kita diberikan kekuatan dan hati yang rendah untuk kita mengakui segala kesalahan kita mengucap syukur dengan benar, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, setelah sepanjang segala abad.